Kisah Nabi Musa alaihi salam berguru kepada Khidir alaihi salam. Bagian 2. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 71 hingga 82. Dalam kisah sebelumnya diceritakan bahwasanya Nabi Musa telah bertemu dengan Nabi Khidir. Selanjutnya, kali ini diceritakan bahwa Nabi Musa dan Nabi Khidir melakukan suatu perjalanan panjang, di mana kesabaran Nabi Musa diuji oleh perilaku Nabi Khidir yang dirasa menyimpang dari kebenaran. Setelah persyaratan yang diajukan oleh Nabi Khidir disanggupi Nabi Musa, mereka berangkat. Hanya Nabi Khidir dan Nabi Musa, tanpa Yusya bin Nun. Perjalanan pun dimulai. Lihat, ada perahu di sebelah sana. Mari kita ikut bersama mereka, wahai Musa. Baik. Nabi Khidir dan Nabi Musa berbicara dengan pemilik perahu agar diizinkan untuk menumpang bersama rombongannya. Wahai Tuan, bolehkah kami ikut bersama rombongan ini menyusuri laut untuk sampai ke tujuan kami? Silakan Tuan-Tuan, dengan senang hati. Perahu hanya ditambah 2 orang. Naiklah. Terima kasih. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir melakukan hal yang tidak masuk akal. Nabi Musa yang sedang memperhatikannya mulai gelisah. Apa yang dia lakukan? Bisa-bisa kita mati tenggelam di lautan. Tanpa bisa menahan emosi, Nabi Musa mengungkapkan kegelisahannya kepada Nabi Khidir dengan nada yang cukup tinggi. Wahai Khidir, mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Mendengar tuduhan Nabi Musa, Nabi Khidir menghentikan aktivitasnya sejenak. Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Nabi Musa terdiam sejenak. Beliau teringat akan syarat yang diajukan oleh Nabi Khidir. Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku. Dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Wahai Nabi Khidir, maafkan kelancanganku. Nabi Khidir memaafkan Nabi Musa dan kembali melakukan aktivitasnya melubangi perahu. Nabi Musa hanya memperhatikan dengan gelisah. Ketika tampak sebuah pulau, Nabi Khidir dan Nabi Musa turun dari perahu. Perjalanan mereka pun berlanjut ke sebuah daerah pemukiman penduduk. Nabi Khidir dan Nabi Musa berjalan sambil memperhatikan sekitar. Belum mereka jumpai seorang pun di negeri itu. Semakin jauh daerah yang sepi. Wahai Khidir, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Kesabaran Nabi Musa mulai goyah. Telah 2 kali beliau melanggar syarat dari Nabi Khidir. Sekarang Nabi Musa mengajukan hukuman untuk dirinya sendiri jika nanti beliau melanggar syarat dari Nabi Khidir untuk ketiga kalinya. Wahai Khidir, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya, kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Baiklah, aku setuju saja. Itu usulan yang engkau buat sendiri. Kemudian, Nabi Khidir dan Nabi Musa melanjutkan perjalanan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 77. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. Langkah Nabi Khidir terhenti
saat melihat di depannya ada rumah yang dindingnya hampir roboh. Seperti yang disebut Kahfi ayat 77. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Apa yang engkau lakukan, wahai Khidir? Rumah itu sudah tidak layak huni. Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Hah? Apa yang barusan aku katakan? Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 79 hingga 82. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku merusak sedikit bahtera itu agar selamat dari rampasan karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera yang bagus. Nabi Musa hanya menganggukkan kepala saat mendengar penjelasan Nabi Khidir. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu. Dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Oh, begitu ternyata. Rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak muda yatim di kota. Ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikianlah itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi begitu penjelasannya. Sekarang aku baru mengerti. Sepertinya aku harus mengakui kekuranganku. Bahwa ada seseorang yang lebih pandai dariku. Terima kasih Nabi Khidir. Engkau adalah guru yang hebat. Satu hal yang harus engkau sadari bahwa semua ilmu yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Jangan mudah sombong dengan. Akhirnya mereka pun berpisah. Demikianlah akhir kisah pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita tidak bersikap sombong atas ilmu yang dimiliki. Kedua, sebaiknya kita selalu bersabar atas ujian kehidupan, karena hal tersebut dapat menjadikan kita lebih tangguh. Dan ketiga, kita harus berusaha untuk menepati janji atau kesepakatan yang telah dibuat dengan orang lain agar tidak merugikan salah satu pihak. Wallahu a'lam bishawab.